Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesika Tiarasari dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan hadis. Yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa ini dikenal dengan Ashr al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan tahrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi alamiah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis juga sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, di pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, misalnya melalui pengajian, melalui sahabatnya, maupun melalui ceramah atau pidato. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan menulis hadis dari Rasul sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku, kecuali Al-Quran. Dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Selanjutnya yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini ditandai dengan munculnya 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz fi Tarjamati Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Bagi Abu Bakar, keberadaan saksi menguatkan atas kebenaran bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar tidak akan menerima periwayatan hadis tanpa adanya saksi. Bukti lain tentang sikap kehati-hatian Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu masa Umar bin Khattab. Periwayatan hadis pada zaman ini sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh umat Islam dibandingkan dengan zaman Abu Bakar. Hal ini disebabkan karena Khalifah Umar pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis. Meskipun dalam situasi yang lain, para periwayat hadis masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis karena Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat. Umar berlaku demikian bukan hanya bertujuan agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Berikutnya yaitu masa Utsman bin Affan. Periwayatan hadis pada zaman ini lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Meskipun dalam khutbahnya, Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan periwayatan, dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Utsman juga tidak mengharuskan keberadaan saksi sebagai syarat utama dalam penerimaan hadis. Selain itu juga karena wilayah Islam semakin luas dan luasnya wilayah Islam tersebut menyebabkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis. Berikutnya yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Dalam masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat sehingga menimbulkan persengketaan antar sesama umat Islam, terutama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sekte-sekte baru dalam agama Islam yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Hadis palsu ini dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan imam mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan hadis pada masa Tabi'in.
Selain para sahabat yang sudah banyak mengkoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengkoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Di masa tabi'in ini, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Lalu mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.